Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم آمين يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan pengajian rutin kita malam Senin yang insyaallah setiap malam Senin kalau tidak ada uzur syar'i saya selaku pribadi membimbing insyaallah akan hadir ya jika tidak ada uzur syar'i. Kemudian Bapak-bapak sekalian, mari kita sama-sama doakan rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang lagi sakit, yang lagi ada keperluan, yang lagi ada urusan ya. Semoga segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang sakit semoga Allah angkat sakitnya, sembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan menjadi ladang pahala dan amal soleh dan sakitnya diganti dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Baik, saya ingin menyampaikan sedikit bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah itu memang segala sesuatunya harus ada ilmunya ya. Ketika kita salah satunya kita contohnya ibadah solat ya, solat yang fardu ataupun solat yang sunnah itu kan ketika kita solat itu harus tahu rukun ya, rukun terus kaifiyah tata cara ya, termasuk syarat sah solat, batal solat semua harus tahu. Jadi
ketika kita sudah tahu maka ya kita harus jalankan. Karena Allah memerintahkan kita beribadah tuh ya, bukan hanya memerintahkan ibadah saja, tentunya ibadahnya seperti apa dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Jadi Allah memerintahkan kita sholat. Sholat itu di dalam Al-Qur'annya keterangannya aqimus sholata li dzikri. Jadi sholat itu intinya mengingat. Kalau yang pahamnya seperti itu, sholat itu kesannya udah mengingat, udah sholat gitu. Kan ada yang paham seperti itu ya. Padahal kan secara syariatnya sholat itu dimulai dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Dan bukan itu saja, nanti ada takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, terus sampai baca Fatihah, ruku, sujud, duduk, kemudian naik lagi, semua diatur ya, diatur. Nah, ini kan sholat ya diatur sedemikian rupa. Plus juga dengan sholat itu satu ibadah yang memang ketika kita melaksanakannya itu ini tepat waktu. Kalau ibarat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi tidak asal gitu ya. Zuhur ya, kalau dalam ilmu fikihnya kan zuhur geser sedikit gitu kan. Jadi ada kalau dulu belum ada jam itu tumbak gitu diberdirikan, kemudian ada bayang udah masuk. Kalau dulu waktu saya masih kecil, kalau mau buka puasa katanya di luar udah ada ini belum katanya kekelawar ya. Iya gitu. Padahal kan waktunya kan memang ada bayang-bayang merah gitu. Nah, sekarang mau sangat mudah sekali ya, karena sudah dibantu dengan alat jam ya, lewat sekian. Bahkan kalau di HP itu ada alarm, Allahu Akbar, langsung masuk sholat. Nah itu ya, waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan dan kita menjalankannya itu rapi. Jadi hidup itu sebenarnya kalau kita mencontoh dari sholat saja ya, rapi sebenarnya, rapi. Kerja sekian sampai jam sekian gitu kan. Terus tidur jam sekian sampai jam sekian, rapi dari sholat itu. Termasuk kalau yang sudah terbiasa bangun malam itu 3:30 bangun 3:30. Kalau sudah biasa ya, kalau yang belum terbiasa berat ya sholat malam itu ya. Alarm bunyi gitu berkali-kali tetap baik gitu. Emang beratnya di situ sholat malam itu. Ya sunnah sih, cuman sunnah sangat-sangat dicintai Allah ya. Kenapa? Kalau dalam ayatnya itu kalau asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi salat malam itu menjadikan seorang itu kepada makom yang terpuji, tempat yang dimuliakan. Jadi kalau kita sudah rutin ya alhamdulillah, kalau belum ya kita berusaha sedikit-sedikit, minimal ya seminggu sekali ya gitu salat malam, supaya jangan tinggal-tinggal amat lah gitu. Jadi sekali lagi ibadah ini sudah ditentukan ya sama Allah, kemudian syariatnya itu sudah digambarkan oleh Rasulullah, diajarkan. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti engkau melihatku salat itu. Ya, melihat salat itu bukan melihat Rasulullah kalau ada bayangannya. Kalau sekarang ada contoh YouTube-nya gitu. Ya Rasulullah mah enggak ada ya. Paling contohkan oleh para yang bikin YouTube tentang sholat dari awal sampai akhir gitu kan. Cuman memang masalahnya adalah kita kadang kalau gurunya bermadhab yang lain itu kadang beda di situ. Seperti itu. Kalau di Indonesia memang mayoritas adalah madhab Syafi'iyah ya rata-rata gitu. Walaupun ada ya yang memakai madhab Maliki, Hanafi, itu ya mangga silahkan ya, tergantung ilmunya. Jadi oleh karena itu ilmu ini sangat penting, sehingga kedudukan ilmu ini adalah fardu ain. Termasuk di dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu adalah bacaan yang harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Nah, ilmu tajwid ini tidak bisa dipraktekkan kalau tanpa guru, karena belajar Quran itu harus musyafahah seperti ini, talaqi, bertemu dengan seorang guru. Tidak bisa kita otodidak, karena mencontohkannya susah.
Susah kalau sendiri. Harus ada contoh dari seorang guru Al-Quran itu. Sedangkan Al-Quran itu ya bacaan di dalam sholat. Termasuk di situ ada bacaan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuman permasalahannya gini, ketika lagi sholat tuh ya suka kemana-mana pikirannya. Lagi sholat nih, udah takbir, Allahu Akbar, ingetnya kemana-mana itu. Ingat motor lah, ingat jemuran lah gitu ya, sangkutnya lagi. Padahal lagi sholat itu. Kenapa seperti itu? Bisa tidak khusyuk? Karena kadang kita itu sholat itu sekedar baca doang gitu tuh. Bacanya saja yang hafal gitu. Sementara maknanya ya artinya, apalagi sampai meresapi maknanya yang sangat tinggi ya. Gerakan ruku, gerakan sujud. Kalau diresapi itu jadi sholat itu satu ya menimbulkan kesehatan ya. Ruku yang cara sempurna cuman begini ya. Kalau ini mah teko bahasa Kiai Haji Abdul Somad itu tidak jatuh ya ruku begitu letter nah tidak jatuh rukunya. Gimana ya begitu ya. Jadi 90 derajat apa 180 kalau begini 90 ya. Nah, dulu saya itu rukunya tangannya nggak lurus, rukunya. Dulu itu rukunya begitu saya tuh. Ininya begini nih. Ininya tangannya. Setelah belajar lagi ternyata ini kayak kayak siku ya yang mau buat penyangga itu begitu. Jadi nyiku iya bahasanya nyiku ya. Begitu. Ya memang harus belajar lagi ya. Kadang kalau yang nggak biasa sakit ininya nih Pak Haji. Saya dulu tuh ininya sakit karena nggak biasa ya. Ininya ini jejengklok. Ya dengkulnya di belakang dengkulnya sakit. Ya ternyata kalau udah dibiasakan ruku jangan terlalu mendukul begini katanya. Jangan terlalu begini. Jadi biasa aja ya begitu ya. Pokoknya intinya ininya lurus ya nyiku. Ininya juga nge-L ya, nge-L lah begitu tuh. Jadi bahasa Kiai Abdul Somad itu kalau ada bejana di atas itu tidak tumpah. Gitu. Rata. Cuma masalahnya kalau yang nggak belajar sama sekali nggak tahu itu jojong aja. Ada yang ruku begini, ruku begini kan kerok ya. Kalau diomong kan khawatir marah. Udah di guru sayanya begini katanya. Kerok ya. Jadi memang harus ada ilmunya. Jadi tata cara sholat itu tidak tidak sempurna. Nah kalau dirasakan ini ternyata obat saraf kejepit. Ada yang orang Tuban itu katanya membiasakan rukunya yang lama, rukunya yang sempurna, gitu, yang sempurna. Kerasa ininya dari sini nih, anget ke sini dulu. Jadi kalau diresapi, masya Allah, terus bacaan rukunya disempurnakan. Jadi ketika baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali diresapi, Maha suci Allah, Engkau Maha agung, gitu. Diresapi. Jadi manusia sifatnya lemah ya kita itu. Makanya kita harus ruku dan sujud. Sujud itu menunjukkan bahwa kita itu lemah. Jadi antara kepala dengan pantat, pantat ya, itu tinggian mana itu sujud itu? Tinggian pantat. Jadi orang yang sujud itu memang kita itu hamba, dhaif manusia itu. Oh jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia aja kadang nggak ada apa-apa. Apalagi di hadapan Sang Pencipta. Ya wajarlah. Kita itu bentuk syukurnya seorang hamba itu adalah kita melaksanakan perintah Allah itu. Termasuk salah satunya kita melaksanakan pengajian ini. Ini adalah bentuk syukur yang real ya, yang nyata. Oh kita mau belajar tahsinul Quran, walau sealif 2 alif ya, ngerti makhraj alif dari mana, makhraj hamzah dari mana, makhraj halak dari mana.
harus diingat nih. Saya kemarin menyampaikan ini kepada guru-guru bahwasanya seorang guru itu kan idealnya setiap makharijul huruf Quran itu tahu ya, tahu. Jadi al-halaq itu ada di sini ada 6. Sini kha, sini gha, sini ha, sini a, sini hamzah ya, hamzah sama ha. Kemudian al-jauf yang rongga mulut ada 3, alif, waw, ya ada 3. Kemudian di dua bibir ada 4, fa, ma, ba, wa ada 4. Kemudian di lisan yang paling banyak itu di lisan ada 18 ya. Sudah sering saya sampaikan dan itu memang butuh latihan. Kalau di lidah ini yang agak berat ini, agak berat itu di lidah, terutama huruf dha kemarin. Dha suka kena yang kayak to ada titiknya. Itu sulit. Allah kayak zal kan ujung lidah za. Kalau Allah ke sini Allah minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jangan minaz zalimin, jangan zal ya. Shadaqallahul azim. Itu. Jadi diajarin semua, Masya Allah. Jadi satu-satunya kitab yang bisa melahirkan berbagai macam ilmu ya, berbagai macam keahlian ternyata Al-Quran. Kitab ini dari sisi cara baca aja banyak sekali metode-metode baca. Kemudian dari sisi tafsir banyak sekali. Tadi pagi saya lihat di YouTube itu tafsir ya. Ini tafsir Quran juga Ustaz Anwar Abdurrahman. Jadi memang Quran ini kalau kita satu aja dikuasai luar biasa. Karena Quran ini digunakan untuk ibadah yang lain, maka setidaknya minimal kita bisa ilmu tajwidnya ini, panjang pendeknya, hurufnya, minimal itu. Kalau lagam kayak lagam qori itu ya memang kalau bisa alhamdulillah. Kalau belum sempurna kayak itu ya tidak terlalu ini ya. Ya idealnya sih memang itu para qori mah sudah terbiasa. Kalau kita ya minimal murattal ya. Bisa makhraj, bisa tajwid, alhamdulillah. Karena hukumnya fardu ain. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Mempelajari ilmu tajwidnya fardu kifayah. Bapak yang saya muliakan, sekali lagi kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah yang banyak sekali ya, ibadah yang harus kita lakukan ya. Salah satu yang saya contohkan adalah syariat sholat itu ya. Kewajiban sholat 5 waktu ini dari mulai kita niat sampai salam itu di dalamnya kan banyak bacaan-bacaan tuh. Kalau kita bacanya belum sempurna ya kita belajar terus ya. Hanya nanti ada sesi mungkin pekan depan atau pekan depannya lagi gitu. Ada sesi praktek bacaan sholat ya. Dari niat ya, dari niat sampai salam itu dipraktekkan bacaannya. Atau nanti saya bikin ini aja. Jadi bacaan sholat itu yang masyhur lah ya, yang rata-rata kita baca, insyaallah tidak banyak perbedaan lah gitu kan. Karena saya pribadi ya ngajinya itu dari guru yang bermadzhab Syafi'iyah lah gitu. Insyaallah rata-rata sama lah gitu ya. Subuh pakai kunut gitu kan, biasa gitu. Ada juga yang enggak pakai ya mangga silakan. Ada yang pakai sayyidina, ada yang enggak. Saya termasuk orang yang pakai lah gitu. Ya enggak jadi masalah itu malah. Tapi rata-rata mayoritas sama lah gitu ibadahnya. Karena itu ada dalilnya gitu. Insyaallah apa yang saya sampaikan ini ya saya belajar dari guru ke guru gitu kan. Tidak ngambang lagi. Termasuk ya bacaan Quran ini saya ya ada gurunya langsung talaki. Alhamdulillah dalam setahun lebih kalau nggak salah itu saya khatam Quran dari Aba Jahidi. Aba Jahidi itu ngajinya sama Bayi Mahdi. Bayi Mahdi itu anaknya Kiai Haji Soleh Mahmun. Nanti Soleh Mahmun ngaji lagi sama
gurunya itu ada itu syahadahnya itu. Terus termasuk di situ ada Buya Dumyati ya, Buya Dumyati terus sampai ke Kanjeng Nabi. Jadi saya alhamdulillah tuh ada sanad Qur'annya lah gitu. Jadi Bapak-bapak sekalian, ketika saya ajarkan ini insyaallah dipertanggungjawabkan dunia akhirat lah gitu. Karena saya nyampaikan juga kalau nggak ada gurunya kan nggak berani juga ya kalau hanya sekedar ini. Karena saya kayak seperti contohnya membacakan hukum ikhfa syafawi itu ya. Kata guru saya itu dirapatkan. Karena ada juga yang nggak dirapatkan. Kumbi ada juga seperti itu. Mim ada yang ngambang ini yang nggak rapat. Ada juga. Tapi guru saya mengajarkan dirapatkan. Mim ba'di kumbi gitu. Jadi istilahnya yang jelas ya, jelas. Walaupun itu ya dibenarkan juga, dibenarkan karena ada sanad dari guru-gurunya itu, seperti itu. Termasuk Fatihah itu ya, ketika diajarkan guru saya itu mengajarkan hawas hati-hati di Fatihah itu tasydidnya ketinggalan, gitu ya. Harus di situ tuh ada tasydid di Fatihah itu. Rahim. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh yang tasydid ke maliki yaumiddin. Jangan midin. Maliki yaumiddin. Hati-hati. Pokoknya di situ ada tasydidnya. Dan ini kalau tidak talaqi termasuk di situ tuh ada iyyaka ditekan bacanya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ. Jadi memang ya Fatihah sendiri kalau kita tidak talaqi khawatir gitu. Ya alhamdulillah kalau kita belajar itu ada informasi dan kemudian kita amalkan gitu. Apa yang saya dapat terus diamalkan. Mudah-mudahan ya kita semua di jalur yang memang kita belajarin dari guru ke guru gitu terus sampai Kanjeng Nabi gitu. Karena bagaimanapun Islam itu diajarkan itu dari guru ke guru. Jadi hebatnya Islam itu ilmu itu ada sanadnya, termasuk ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu alat ya. Dulu tuh Abuya Sanja ya, alat alfiyah ya. Orang tuh terkenal tuh Abuya Sanja itu. Jadi yang iniin kitab Alfiyah Abuya Sanja. Jadi ada sanad-sanad ininya ilmunya. Kayak Amil gitu kan, kitab Amil itu ada guru dari guru ke guru langsung. Jadi jelas gitu, bukan ngarang-ngarang dari tetap ke Kanjeng Nabi. Iya ke Kanjeng Nabi gitu. Iya betul. Gitu. Jadi kitanya enak lah gitu. Jadi seluruh aktivitas kita itu sudah ada contohnya dari Kanjeng Nabinya itu. Tinggal kita menjalankan saja. Termasuk ya bacaan Quran yang 7 imam itu ya, 7 imam yang kita baca Quran ini adalah Imam Asim, riwayah Hafiz, Thoriq Syatibiyah, itu langsung. Nanti ada Imam Ibni Katsir, Imam Abu Amir, Imam Nafi. Banyak ya, ada 7. Ya, kita satu imam saja ini masih yang gharib terutama ya, belum menguasai. Ya mudah-mudahan kita selesaikan, kita bereskan sampai 30 juz. Supaya ada hal-hal yang aneh bacanya kita bisa yakin ya. Kayak bacaan kemarin ada Ustadz nanya ke saya itu, Ustadz tolong contohkan bacaan tashil katanya. Tashil itu di dalam Al-Qur'annya tulisannya a'jamiyun. Bagaimana contohnya a'jamiyun? Tashil itu kan maknanya meringankan bacaan hamzah yang kedua. Jadi hamzah yang kedua itu ringan bacanya, jangan terlalu di jangan begitu. Jadi bacanya itu diringankan a'jamiyyu wa arabi, a'jamiyyu wa arabi, ringan. Itu ada itu ya. Cuman ada satu tahsil di dalam Al-Qur'an. Baik, kita lanjut ke tahsin ya. Tahsinul Quran. Ya, boleh. Nggih. Sholatnya udah minimal udah bener. Iya.
Amin, amin. Dari masalah wudhunya masih benar, kan acak-acakan juga sama. Iya betul, betul. Wudhu dulu, betul. Nah, wudhu ini kan kita sudah maklum ya, sudah tahu, mungkin Pak Haji juga sudah belajar bahwa rukun wudhu itu ada 6. Ya, ada 6. Dari mulai niat. Ya, niat itu kan kalau Imam Syafi'i itu ketika membasuh muka ya. Jadi membasuh, aku niat menghilangkan hadas kecil fardulillahi ta'ala. Jadi ketika basuh muka terus sempurna. Nah, dan ini ada batas-batasnya juga ya. Ada batas-batasnya. Termasuk ini di belakang ini, belakang telinga itu digosok sama ini. Itu ya. 3 kali ya. Sempurnanya 3 kali. Kalaupun 1 kali kalau ya sudah sempurna ya enggak apa-apa. Cuman sempurna itu 3 kali. Salah sama rot ya. Salah sama wudunya itu. Terus guru saya itu yang guru Quran ini ketika basuh muka itu tolong ininya di ini gitu tuh. Di pojok mata sama pojok ini. Kadang kita brus begitu ya. Ininya enggak kena karena apa ya? Ya guru saya itu mengajarkan seperti itu. Tolong ininya katanya pojok mata ini diusap gitu tuh, diusap sama ini. Pojok mata dalam ya sama yang luar sini diusap ketika wudhu itu. Jadi walaupun airnya sedikit kalau diusapnya dengan rata, insya Allah itu. Apalagi kalau 3 kali ya, 3 kali. Walaupun airnya sedikit bisa. Karena saya waktu di Banten ceritanya kehabisan air Pak Haji. Beli tuh aqua tuh ya sama istri tuh. Sebotol itu bisa sebenarnya wudhu itu dengan sebotol aqua tuh. Cuman kan kalau di ini kan memang ya enggak kayak ini ya, airnya harus sabar lah gitu ya. Sama itu dikucurin gitu. Kemudian setelah basuh muka 3 kali, tangan itu ternyata bukan dari sini ngusapnya itu begini katanya. Harus dari sini, dari ujung jari ya. Kalau bisa gini, gitu, seret gitu. Kayak praktek sholat tayamum, wudu tayamum. Wudu tayamum kan begini, dari ini dulu, gitu kan, begini seret gitu, gitu, sama siku. Nah wudu juga begitu, air itu gini, seret gitu, 3 kali, kiri juga seret, gitu, 3 kali sampai sempurna. Kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala ini ada yang ada yang langsung dengan telinga, ada juga yang masing-masing. Kalau saya biasanya masing-masing ya, kepala, telinga gitu. Ada yang praktik sudah biasa gitu, hebat tuh. Seret gitu kan, dibuang dulu airnya gitu, seret. Sama telinga begitu tuh. Seret. Begitu. Jadi langsung ke kaki gitu. Itu kalau airnya pancuran kan? Iya, pancur kalau air ini enggak, iya bener. Iya cuy, gitu. Kalau di kampung saya masih kolam Pak Haji. Soalnya banyak yang air kolam ini yang hidup aja kan. Iya. Sah. Dulu saya di Kali Ciujung Pak Haji. Di Sungai Ciujung. Kan dulu kan mandi di Sungai Ciujung. Kan lagi mandi. Kan mandi paling pakai kolor ya, kayak kolor. Di ini wudhu di situ di kali. Kalau kali kan buat Kali Ciujung tuh, Keragilan, Ciujung. Mandi dulu makan bening ya. Mandi biasa wudhu. Ya mentas itu udah punya wudhu. Ya langsung diusap aja gitu ya. Kadang kan sudah ini ya, sudah menyatu lah gitu. Namanya kayak di kolam renang itu boleh sebenarnya wudhu. Ya, soalnya kalau di perumahan kan kolamnya kecil-kecil Ustaz. Iya. Itu buat wudhu bisa nggak? Nah tergantung kalau kolamnya yakin tidak terkena najis dan bersih ya bisa Pak Haji. Ada syaratnya ya. Iya 2 kulah. Ya 2 kulah itu. Kira-kira berapa liter? Saya ngaji sama Kiai Faraj itu di kitab itu. Jadi lebarnya itu 60. Berarti berapa tuh 120? Ininya pokoknya ini 60. Iya 1/2 meter lebih. Itu sudah 2 kulah. Jadi kita wudhu di itu tuh boleh. Dicabuk langsung gitu, nggak pakai gayung. Gitu. Tapi kalau yang dirasa kurang dari 2 kulah, memang dia air itu memang kita harus yakin ini seperti ember ini udah bersih gitu. Tidak kena najis, tidak kecipratan. Iya gitu, mustamal seperti itu. Tapi
Dari perasaan aku nanti yang dikucur gitu kan. Gitu. Saya juga ya sama dikucur ya. Karena beneran kalau nggak salah di Sukabumi itu pasti di kolam aja gitu. Di kampung saya masih kolam, Pak. Masih kolam. Tapi kolamnya gede gitu. Jadi iya. Jadi semua kalau Jumatan itu kan banyak jemaah tuh ya. Lah ya pokoknya mah campur aduk lah. Yang namanya jiji-jiji itu nggak ada. Nggak ada tuh jiji-jiji itu. Tapi iya. Nggak ada itu. Barang orang tamu gitu ya, melihat itu kolam merinding. Ini mau jiji itu apa mau ikut wudu gitu. Karena nggak terbiasa ya di kolam. Akhirnya ada yang keran nggak di rumah gitu. Ayo udah di rumah aja. Itu. Khawatir karena biasa ya. Kalau saya kan memang basicnya dari orang kampung, jadi ya biasa aja lah gitu menyikapinya. Ya walaupun istilahnya seperti itu ya tetap lah gitu. Kalau yang nggak biasa ngerasa gimana gitu, tetap sah Haji. Saya di rumah itu alhamdulillah karena rumah itu kan settingannya kamar mandinya rada gede gitu, jadi kolam itu tetap gedein gitu. Bisa nyampe 80 apa ya, terus ke bawahnya juga ada semeter malah gitu. Jadi kalau penuh tuh bisa wudu langsung gitu. Tapi karena di luar juga ada keran ya di keran gitu. Supaya yakin. Karena memang di rumah itu kan kadang tai cecek, tai ini segala itu ya pada berjatuhan tuh, jatuhan. Gitu. Karena di ini juga ya namanya malu-malu kayak gitu tuh. Nah ya kalau kolamnya gede ya alhamdulillah. Itu Pak Haji. Jadi memang praktek wudu itu ya itu rukunnya ada 6. Yang terakhir itu tartib. Tartib itu maksudnya apa? Tidak boleh disilang wudu itu. Boleh enggak apa wudu dari kaki gitu ya atau dibalik ya? Enggak boleh. Harus dari niat, kemudian basuh muka, tangan kanan, tangan kiri gitu kan, usap rambut, telinga, kemudian kaki kanan, kaki kiri gitu. Nggak boleh dibalik gitu, tangan dulu. Jadi udah diatur, segitu rapinya masya Allah ya. Jadi Kanjeng Nabi mengatur itu dan itu ya memang dari Allah perintahnya. Karena Kanjeng Nabi itu yang beliau ucapkan itu adalah semata-mata wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Dan apa-apa yang Kanjeng Nabi ucapkan itu semata-mata wahyu dari Allah. Jadi menengnya doang ya meneng berbicara. Jadi bisa jadi isyarat perintah gitu. Seperti itu. Iya Pak Haji. Jadi bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Di syarat sholat itu bersih badan itu kan dari hadas kecil hadas besar ya kan sholat itu Pak Haji. Kalau kita junub boleh nggak kita sholat baca Quran? Nggak boleh, masih keadaan junub berhadas besar harus mandi dulu. Kalau hadas besar hilangannya dengan mandi ada tata caranya lagi kan. Mandi besar itu di komplek itu Pak Haji ada yang nanya, Ustaz, mandi besar itu prakteknya bagaimana sih? Kan? Praktek. Kan secara ini kan di fikihnya itu kan niat, kedua itu rukunnya adalah meratakan seluruh air ke seluruh badan. Itu nggak ada sampo tuh syaratnya harus pakai sampo, pakai sabun. Dulu nggak ada sampo ya. Adanya juga apa tuh merang itu di ini sama itu di kalis ya. Tahu merang Pak Haji? Itu muntuk gitu bisa jadi muntuk jadi sampo dulu mah. Lagi zaman muncul pertama itu sampo Emeron tuh keler ya. Pokoknya sampo dulu lah itu ya zaman dulu itu. Dulu mah jarang itu sampo itu. Jadi di fikihnya itu niat mandi besar itu ya niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhulillahi taala. Kemudian meratakan seluruh badan. Awas yang lubang-lubang itu dibersihin air. Ya enaknya pakai keran lagi-lagi ya Pak ya, pakai keran. Jadi kalau pakai keran itu kan kitanya yakin tuh ya shower gitu kan kalau sekarang ya. Gitu. Diatur. Jadi suci badan ini dari hadas kecil, hadas besar. Hadas besar itu ya tadi dengan mandi. Kalau hadas kecil, semua najis-najis kita bersihkan. Mulai dari najis dari dari baju, dari ya sarung, dari celana ya yang buat sholat itu khawatir ada najis darah atau tai cicak gitu kan.
kotoran lagi itu dibersihkan semua. Kalau kita sudah yakin bahwa pakaian kita bersih, maka ya kita berwudu untuk menghilangkan hadas kecil itu. Karena kalau hadas kecil mah ngentut batal, kencing batal ya kan, BAB batal. Tapi kalau khusus hadas besar ya harus dengan mandi, karena hadas besar mah nggak mungkin tiap hari ya, jarang lah gitu ya. Kalau hadas besar mah, kalau repotnya memang seperti kalau hadas besar ini dibalik ya, kentut harus mandi besar gitu. Aduh, kayaknya masuk angin ya. Itu sudah diatur gitu. Jadi yang rapi lah Islam itu ya, rapi, tata cara ibadahnya rapi, bagus banget. Jadi wudu. Jadi suci suci badan ya dengan hadas kecil, hadas besar. Suci pakaian yang kita gunakan untuk sholat. Kemudian suci tempat. Jangan sampai tempat yang kita ini nih banyak najis, ada banyak kotoran berit gitu ya. Diambal itu. Khawatir kucing ya. Kemarin ada burung tuh ya, khawatir itu. Istilahnya menginikan kita nggak tahu, nempel lah jadi najis gitu kan. Termasuk kucing itu kalau kencing itu kan kerasa itu ya, bau itu di karpet itu, makanya harus dibersihkan. Jadi gitu Pak Haji ya, suci badan, suci pakaian, suci tempat, insyaallah. Nah itu tadi yang tata caranya itu yang dari mulai niat, takbir sampai salam. Nah ya permasalahannya adalah bacaan-bacanya itu Pak Haji, bacaan-bacaannya. Nanti kita praktekkan ya Pak Haji ya. Nah, di lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa praktek, termasuk bacaan-bacaan kayak doa iftitah ya. Memang ada dua versi ya, yang ada bait baini, ada yang Allahu Akbar kabiro. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah ya. Itu kalau saya biasanya Allahu Akbar kabiro. Ada juga yang inni wajah tuh langsung ya, enggak Allahu Akbar kabiro. Boleh. Ya. Saya ada buku tuh yang karangan Ustaz Abdul Somad tuh, itu banyak tuh versinya. Subhana rabbiyal azim aja ada berapa itu ya, ada boleh. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, boleh. Sebenarnya gimana pembiasaan kita lah gitu ya, ibadah itu yang sudah kita laksanakan. Pokoknya jangan ragu, jangan mamang ya. Kita belajar dari guru ke guru, termasuk baca Quran ini. Jangan ragu, jangan. Yang paling kita penting itu ya bacaan Quran ini harus kita benar-benar lagi ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Terus pas akhir salam itu ada doa ya yang diajarkan Kanjeng Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tuh, jadi berlindung. Subhanallah, dalam setiap sholat itu 5 waktu itu pas akhir salam itu kita baca itu, ya Allah aku berlindung dari neraka jahanam, berlindung dari fitnah dunia, fitnah akhirat, dan fitnah masihid dajjal. Mudah-mudahan kita dimatikan, jangan sampai bertemu dengan dajjal. Karena sehebat apapun katanya, kalau sudah bertemu dajjal tidak bisa berkutik. Wong bahasa hadis itu perempuan istri itu tuh diikat katanya kalau dajjal turun. Berisinya sebelum ini dajjal turun tuh ngeri. Sekelas kiai besar yang ini juga kalau udah berhadapan dengan dajjal itu ngeri. Makanya kita selalu berdoa itu. Wa min fitnatil masihid dajjal. Fitnah dajjal itu di akhir zaman. Ustaz ada yang juga sampai dialami majid. Nah iya, boleh. Dulu saya sebelum tahu doa ini itu diakhiri dengan itu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atik, sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau salat fardu, salat sunnah sama. Ustaz, saya juga begitu. Kayaknya sudah lupa tuh. Kitab dari apa itu dulu sampai ya dajjal gitu. Iya. Nah, itu cuma sekarang itu nyari di mana gitu.
Ada, mau ditulisin tak? Iya. Iya. Makanya ada imam yang lama gitu ya, ketika salam itu, yaitu ada sebenarnya doa-doanya banyak, selain itu juga ada yang lebih panjang lagi. Maksudnya kan kita sering baca, cuman kita perlu dong melihat lagi benar nggak bacaan kita. Tulisannya, oh iya boleh. Iya betul. Jadi hafal plus dengan bacaannya ya. Ya pas itu. Boleh. Betul. Soalnya di buku-buku yang sekarang itu modelnya ada. Iya betul. Nanti kita ajar karena itu di alamnya yang kami Majid. Iya. Dulu sampai situ doang saya juga. Innaka Hamidum Majid muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Iya betul. Sirajuddin Abbas betul. Saya pernah baca juga ada 40 masalah agama. Lalu mulai ada 3 cuma dipinjam kepada Malik lah. Jadi saya mulai jalan berprinsip. Iya. Ya kita lanjutkan tahsin ya. Sampai halaman berapa? 206. Oh ya udah 200-an bener. Iya 118 ya. Wa ala salasatil ladzina khulifu ya. Oh subhanallah, 1 lembar lagi ganti surah ya. Luar biasa. Ya supaya kita dapat ya. Nah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Wa
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم
illa kutiba lahum bihi amalun salih inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ya, ayat terakhir ini ayat tentang orang yang diharuskan mencari ilmu ya. Jadi tidak seharusnya katanya orang mukmin itu berangkat perang semuanya ya. Tetapi ada orang yang mendalami ilmu agama sebagiannya. Jadi diatur sama Kanjeng Nabi ya. Jangan semuanya berangkat perang gitu. Ada sebagian yang memperdalam ilmu ya, ilmu agama ini. Jadi memang perintah dari Kanjeng Nabi. Ada orang-orang yang ahli di bidang fikih, di bidang tafsir, di bidang akidah gitu kan. Jadi sudah diinikan dari Kanjeng Nabinya. Ya, sedikit lagi. Ini ada berapa ayat ini? 7 ayat ya.
Kita coba dari si A dulu ya, A. A. Ya. Semangat ini. A'udzu, langsung baca ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qatilu. Oh, sekali lagi A. Awas hati-hati setelah ya itu jangan diseret. Jadi seret itu yai, jangan begitu. Sempurnakan ya-nya, kemudian hamzahnya jelaskan. Ya ayyuhal, langsung ya a, jangan ya, jangan begitu ya. Kayak bacaan tasil enggak boleh. Ya ayyuhal. Sekali lagi. Ya ayyuhallazina amanu qatilu. Qatilul Lazina yalunakum minal kuffar. iya, minal kuffari wal yajidu. Minal kuffari Wal yajidu fikum. minal kuffari wal yajidu fikum Ghilzah. minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Iya, terus wa'lamu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Cukup. Nanti huruf zalnya bagusin ya. Allazi, zi ya, jangan allazi. Allazi ujung lidah, zi. Za, ujung lidah coba. Za. Za. Iya, jangan desis ya. Jangan ada desisnya. Za allazi siratal ladzi. Jangan siratal ladzi. Ladzi ujung lidah. Coba sekali lagi ladzi. Gitu ya. Jadi supaya bagus makhrajnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillah. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Napasnya panjang ya. Hati-hati panjang pendeknya Pak. Roknya pendek, kemudian ayyukum, iyunya ditasydid ya. Sekali lagi. Wa idza ma unzilat Suratun, langsung roknya pendek. Suratun. wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Iya. Ayyukum, dari ayyukum. Ayyukum zadathu hadhihi imana. Imana, panjang semua tiga-tiganya. Imana. Ayyukum zadathu hadhihi imana. Bagus, terus. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ya, yastabshirun, sin besar. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum
Bagus. Terus ganti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan. Ashumnya enggak ditahannya. Fazadathum rijsa, langsung idhar syafawi. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan. Bagus. Fazadathum rijsan. Fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Iya, cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marrah. Fi kulli amin marratan. عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Humnya enggak ditahan. Wala hum yadzakkarun, idhar syafawi. Jangan ditahan. Wala hum langsung. Wala hum yadzakkarun. Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Wa idza ma unzilat suratun nadara ba'duhum ila ba'd. Hal yara. Hal yarakum min ahadin summan sarafu. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Iya, bagus. Cukup Haji. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ini ayat ini, dua ayat ini suka diwiridkan ini Pak Haji. Surah dua akhir surah At-Taubah ini ada satu imam saya baca itu bahwa siapa yang mewiridkan ini insyaallah ini diraksa, dijaga ya, didawamkan setiap ba'da maghrib, ba'da subuh 3 kali dua ayat ini. Kalau di kalangan Nahdiyin ya itu mewiridkan ini karena ini ternyata yang saya rasakan ya penjagaan lah gitu ya dari apapun. Memang seluruh ayat Al-Quran itu kan sebenarnya kalau kita wiridkan, kita amalkan itu tajam sebenarnya. Cuman kan para ulama itu sudah menginikan lah, ya sudah membiasakan dan bagus gitu khasiatnya. Nah ini dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini jangan ditinggal ya. Ba'da maghrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, laqad ja'akum ya. Itu. Insyaallah ini dirutinkan saya ini setiap udah berapa tahun gitu ya. Jadi, ya tiap maghrib dan subuh 3 kali. Kalau mau 7 kali juga nggak apa-apa ya. Cuman yang sudah masyhur itu setelah Allahumma antas salam wa minkas salam beres tuh langsung bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum. Setelah laqad 3 kali beres, terus subhanallah 3 kali biasa itu. Kalau subuh sama maghrib kan biasanya wiridan tuh kalau di kampung saya ataupun di Legok gitu ya.
seperti itu. Jadi memang ini rutin lah gitu. Dan insya Allah segala sesuatu ya, apalagi ini Al-Quran nanti ada khasiatnya lagi. Termasuk saya ceritanya ngobatin yang kesurupan ya. Waktu di sekolah itu kesurupan, nggak inget lagi itu. Tak bacain ini, alhamdulillah itu. Ya barang nggak bisa, saya belum pernah selama-lamanya ngobatin orang kesurupan gitu, nggak inget ya. Ternyata memang ya, masya Allah ya, masya Allah sih. Ya sebenarnya Allah yang ini kan gitu. Perantara gitu wasilah baca ini kan. Kalau orang yang biasa ini kan tajam, dia diasah terus, diasah gitu. Harus punya. Iya bang, ya setiap ayat kursi, setiap ba'da suatu ayat kursi bahan bagus setiap sholat itu satu kali minimal. Ada keterangan hadisnya, siapa yang baca ayat kursi setiap ba'da sholat satu kali, maka dijamin sama Allah itu terhindar dari mati yang istilah husnul khotimah insyaallah. Iya, fardu sekali aja. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Jadi saya itu suka baca-baca khasiat surah ini gitu kan. Khasiat surah ini saya suka, senang gitu. Ya, ternyata subhanallah surah ini kalau dibaca jadi ini gitu. Dan memang ya itu kalau kita dawamkan Quran mukjizat, Pak. Jadi Quran itu kerasa mukjizat sama kita. Kerasa. Kalau kita merasa ketakutan, kesedihan, baca surat ini. Termasuk ya penangkal sihir itu ya, sihir itu ya Falaq Binas itu, Al-Ikhlas Falaq Binas. Dari Alif Lam Mim yang biasa kita ngeriung ya Pak Haji ya, kita ngeriung itu Alif Lam Mim, Fatihah Alif Lam Mim 5 ayat tuh. Kemudian wa ilahukum ayat kursi 2 akhir surah Al-Baqarah ya, terakhir Al-Baqarah, sama ya Falaq Binas itu yang Qul Falaq Binas. Itu ternyata penjagaan dari sihir itu Pak Haji. Ngeruqyah pribadi, ngeruqyah sendiri. Kalau kita mau ngeruqyah rumah tuh, kalau kitanya kuat baca Al-Baqarah Pak Haji. Kan ada hadis itu sahih. Siapa yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan itu 3 hari tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk, hadisnya sahih itu. Makanya ada yang minta kalau yang sudah hafal Al-Baqarah kan cepet ya. Saya pernah diminta itu di KSB itu. Jadi Al-Baqarah dibacain mau ngeruqyah rumah, katanya rumahnya kan lama nggak dipakai tuh. Suwung jadi wong tua mah ya. Suwung itu ya yang iniin birong, kucing segala macam-macam lah gitu, bersihin, diruqyah supaya Al-Baqarah di panci ya. Mau pagi baca Al-Baqarah beres, semprotin di pojok-pojok tuh. Gitu. Agar jangan nyumput di pojok gitu. Karena kan kita nggak tahu makhluk kayak gitu kan, makhluk gaib ya. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah sampai beres dari Alif Lam Mim sampai Alal Kafirin ya, itu setan itu 3 hari tidak bisa masuk rumah yang dibaca sampai tamat Al-Baqarah. Iya, satu Al-Baqarah. Iya. Ya suwe lama. Iya 2 juz setengah kurang selembar. Iya 24 lembar Pak Haji, 24 lembar Al-Baqarah. Makanya kalau yang sudah hafal mah insya Allah cepat. 2 juz setengah. Berarti kalau ini ya, kalau ya ada tempat ya. Kalau nikah itu sampai pagi sama satu Quran ya. Iya, itu di Banten tuh pernah saya. Iya. Ternyata pada inihin air itu di depan tuh. Salah satunya ternyata air itu buat nyemprotin itu ternyata. Masya Allah ya. Jadi orang tua dulu tuh benar diajarinnya. Jadi Quran itu kalau dibacain di air itu jadi obat. Jadi obat. Yang nikahin siapa? Yang satu Quran itu sehari. Kita Mas Amin. Ya kan, tapi kan harus iya 10 orang jadi dibagi. Saya udah sering itu waktu di pondok itu dibagi tuh 10 orang 3 juz. Iya. Itu kalau sendiri mau beneran. Besos ya. Jemper ya, duduknya juga pegel. Ya, kita bereskan 2 ayat terakhir ini ya. Nah, ini ayatnya bagus sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليهم ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ya. Kalau belum hafal ditulis di kertas, kemudian setiap maghrib setiap subuh dibaca ayat ini, dirutinkan. Insya Allah itu khasiatnya luar biasa ya. Karena memang sudah banyak yang mewiridkan dua ayat terakhir ini. Yang masyhur itu ya memang ba'da maghrib, ba'da subuh 3 kali. Setiap ba'da sholat juga nggak apa-apa sebenarnya, minimal sekali atau 3 kali. Itu. Ayat terakhir kita bahas tajwidnya sedikit terakhir. Fa in tawallau, fa in tu nun sukun ketemu ta ikhfa. Tawallau di situ ada tasydid. Tasydid itu tidak boleh ditahan ya, tidak boleh digunakan. Apalagi hurufnya lam ya. Lam apalagi ya, karena lam itu huruf bila guna. Tawallau, jangan tawallau, enggak boleh ya. Langsung tawallau faqul hasbiyallah. Tuh enggak ada hukum tuh, cuman ada hukum-hukum sukun. Hukum sukun itu tidak boleh dipantulkan. Faqul, enggak boleh faqul. Iya, langsung aja faqul, l-nya bunyi, faqul jangan bunyi e. Has juga sama tuh, hukum sin sukunnya nggak boleh matul, nggak boleh has, langsung hasbiyallah, hasbiyallah, lafaz Allah dibaca tafkhim tebal, hasbiyallahu la, itu ada mad tabi'i depannya alif, mad lazim, mad lazim apa mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu mad tabi'i depannya alif ya, 6 harokat ya. Jaiz ya, mad jaiz munfasil terpisah hamzahnya. La ilah mad tabi'i ilaha illa mad tabi'i. Nah ini ada kalimat huwa. Huwa itu kalau diwaqaf jadi panjang. Kenapa? Karena wawu itu huruf mad. Jadi dibacanya hu 2 harokat. Jangan dibaca hu, jangan begitu, tapi hu 2 harokat. Sama hiya juga kalau diwaqaf jadi hi ya. Karena dia iya itu huruf mad. Huruf a i u ya ba bi bu, termasuk huwa jadi hu 2 harokat. Ya mad tabi'i. Alaihi tawakkaltu, enggak ada hukum ya kecuali waqaf alaihi mad lain. Tawakkaltu juga enggak ada, cuman ada lam sukun ya, enggak boleh mantul lamnya. Tawakkal enggak boleh. Tawakkaltu, sempurnakan huruf sukun itu, sempurnakan hurufnya. Jangan sampai mantul. Kalau yang mantul itu hanya ada 5, ba, jim, dal, to, qaf ya, ada 5 yang mantul itu. Wa huwa juga enggak ada. Wa huwa rabbu, ro-nya tafkhim, jangan rabbu ya. Rabbu, rabbul. Ada al situ al-qamariyah, arsy ada ra sukun juga tebal ya, tafkhim. Rabbul arsyil, ada al lagi al-qamariyah, al-azimi, al-azim. Mad arid lis sukun, mad tabi'i diiringi huruf hidup dibaca waqaf.
itu namanya mad arli sukun. Dan ini luar biasa ini maknanya ini. Maka jika kalian berpaling dari penjagaan dari Allah lah gitu, faqul hasbiyallah, maka katakan hasbiyallah, cukuplah Allah, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illahu, kecuali Allah, kecuali Dia, ya Allah. Alaihi, kepada Allah tawakkaltu, aku tawakal. Kenapa harus tawakal? Wa huwa rabbul arsyil azim, karena Allah itu Rabb arsyil azim, ya Rabb arsy yang maha agung. Jadi seluruh jagat raya ini ketika dihadapkan di padang mahsyar, semuanya tunduk. Yang binatang buas, yang apapun itu, petir apa segala macam, Allah yang punya seluruh jagat raya. Kalau di surah Fatihah itu ada ayat Maliki Yaumiddin ya. Maliki Yaumiddin itu maknanya yang merajai, yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Di situ saya baca itu Sayyidina Ali itu ketika baca Maliki Yaumiddin itu nangis, kebayang padang mahsyar. Nanti semua tunduk Maliki Yaumiddin kepada Allah. Jadi dibangunkan dari kubur itu, masya Allah. Gitu. Jadi di Fatihah itu kalau diresapi itu masya Allah itu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah. Saya selalu minta petunjuk kan ya. Fatihah itu fungsinya selalu minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Termasuk ini adalah doa nih, dua ayat ini doa. Aku bertawakal kepada Rabb semesta alam, yang Rabb arsy yang maha agung. Gitu. Jadi arsy Allah itu, singgasana Allah itu ya nggak bisa kita bayangkan ya, karena nggak boleh kita membayang-bayangkan wajah Allah. Yang jelas memang dalam hadis itu kan Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Jadi Nabi Musa kan memang nabi yang kritis ya, pengen melihat wajah Allah. Di Qur'annya ada itu. Jangankan melihatkan aku, coba lihat gunung itu. Kalau gunung itu masuk di situ, berarti kamu bisa melihat. Ternyata sebelum Allah nampakkan gunung, udah hancur tuh, pingsan Nabi Musanya. Nggak akan sanggup di dunia melihat, hancur. Jadi nanti ya di akhirat melihat wajah Allah. Di lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Mukhalafatul hawadis, berdiri sendiri, dan memang ya tadi itu. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan surga, menciptakan neraka. Termasuk ini di dalam Al-Qur'an ini semuanya kalam Allah ini bersifatnya benarnya benar mutlak, bukan benar pendapat orang, bukan benar pendapat ini. Kalau tafsirnya memang para ulama itu ya memang banyak mentafsirkan, tapi secara ininya tulisannya ini ya secara kalamnya semuanya benar mutlak. Makanya tidak ragu, tidak mangmang ya, bahwa yakin Al-Quran ini firman Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad. Quran itu kalau perkataan Nabi Muhammad sudah banyak yang ini ya. Kalau perkataan Nabi Muhammad namanya hadis, dan hadis juga sebenarnya Rasulullah itu kan diinikan oleh wahyu ya, oleh Allah juga. Tapi tidak sama dengan Quran. Kalau wahyu itu kan langsung Allah yang berkata ya, firman Allah. Kalau hadis Nabi memang kanjeng Nabi yang mengatakan gitu. Di hadis banyak juga, hadis itu ribuan bahkan ratusan ribu hadis itu. Sekali lagi kita dalam rangka mendekat sama Allah, berinteraksi dengan Allah melalui Al-Quran. Insyaallah hidup kita ini berkah, tambah berkah. Jadi aktivitas sehari-hari kita itu mudah-mudahan selalu ditunjukkan Allah melalui Al-Quran. Kan itu? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan doa.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيب السائلين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا كما ترزق البغاث اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Wa'alafu minkum hadallahu ayyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.